Halo Sobat Video Property, ketemu lagi dengan Tama dari Video Property, your trusted real estate partner. Nah teman-teman, sekarang hari ini ya aku mau review apartemen dan juga Soho di tengah kota CBD-nya BSD, ya kan? Kamu pasti tahu yang namanya Upper West ya. Upper West ini lokasi sangat strategis banget di tengah kota BSD, menjadi pusat bisnis BSD nanti ke depannya, dan lokasi juga dekat dengan tol, dengan stasiun Cisauk, dan juga perkantoran BSD lainnya. Pantengin terus videonya sampai akhir karena aku bakal review harga-harga dari setiap tipenya nanti di akhir video ya guys. Nah teman-teman, kalau kita bahas apartemen pasti kamu suka punya kepikiran ya kan, khawatir dibangun nggak sih apartemennya gitu kan. Nah jangan khawatir teman-teman, apartemen ini didevelop oleh developer nomor 1 di Indonesia yaitu Sinarmas Land dan bekerja sama dengan Wijaya Karya ya. Dan kalau kita lihat realnya ya, ini aku lagi berada di posisi realnya ya kan. Apartemennya di sebelah mana teman-teman? Itu apartemennya yang ada lagi di proses untuk pengecatan, itu adalah apartemennya. Jadi ini sudah hampir jadi gitu untuk tower yang satunya ya. Karena di sini nanti ada 2 tower. Jadi kalau misalkan kita lihat sebuah properti ya, tidak hanya lokasi tapi developernya juga kita harus lihat komitmen atau tidak dalam pembangunannya. Nah sedangkan untuk apartemen ini sudah dibangun oleh developer yang sudah trusted dan sudah berpengalaman di bidangnya. Nah teman-teman, ini aku ceritain dulu ya. Jadi untuk developer ini ya, terutama untuk spesifik produknya Upper West. Jadi Upper West itu sudah di tahun 2021 sudah mendapatkan penghargaan ya teman-teman dari Properti Guru Indonesia Property Award tahun 2021 ya, sebagai Best High End Condo Development di Greater Jakarta ya. Jadi berarti untuk produk ini itu tidak main-main ya, karena ini kelasnya juga kelas tinggi dan juga kualitas bangunannya itu tidak main-main teman-teman. Nah kemudian kita lihat dulu, kenapa sih kita harus pilih Upper West BSD ya kan. Nah kalau kita lihat mapnya BSD yang luasnya itu 6.000 hektar teman-teman ya kan, pasti tahu kan BSD itu kan luas banget. Ada BSD 1, BSD 2 sampai BSD 3 sekarang yang lagi on development. Nah terus kemudian Upper West posisinya di mana sih? Upper West itu posisinya di sini teman-teman. Ini di tengah-tengah banget ya. Jadi ini kalau kita sebutnya sebagai CBD 55, ini the next CBD-nya ya kan. Jadi kalau CBD di sekitar Jabodetabek kan ada Sudirman CBD, kemudian ada Tamrin, ya kan, ada TBS Simatupang. Nah ini BSD nanti juga punya namanya CBD-nya gitu kan. Nah posisinya itu Upper West di tengah-tengah banget teman-teman. Di sini nanti di sebelah sini ada SBSD, ada The Breeze ya kan. Terus kemudian kalau yang existing lagi ini ada Ion Mall ya kan. Jadi kalau dari Upper West mau ke Ion Mall tinggal jalan kaki aja teman-teman ya kan, dekat banget. Terus kalau mau ke stasiun ya kan, ini ada stasiun Cisauk ya kan. Dan tentunya kalau kita bahas BSD itu sudah dilewati sama 1, 2, 3, 4, 5 stasiun, dan nanti akan tambah 1 lagi, ada stasiun itu jadi 6. Kalau kita bahas pintu tol yang paling dekat dari Upper West adalah pintu tol Ion ya, kalau kita sebutnya pintu tol Ion biar gampang gitu kan. Nah itu kemudian kalau kita bahas BSD pintu tolnya aja udah ada 5 ya. Nah kemudian yang paling aku suka nih ya kan, kalau kita bahas digital ya kan. Nah kita kan BSD ini sudah menjadi kawasan ekonomi khusus ya kan, udah jadi proyek strategis nasionalnya Indonesia. Nah salah satunya ya ini nanti ada namanya Digital Hub. Digital Hub ini nanti seperti Silicon Valley-nya Indonesia ya. Indonesia teman-teman, bukan Jakarta, bukan Jabodetabek ya kan. Indonesia akan di sini ya, dan itu
ke Upper West deket banget teman-teman, tinggal pindah blok aja gitu kan. Jadi kalau misalkan mau bikin startup di Upper West, terus kemudian mungkin pekerja-pekerja di digitalnya itu perlu hunian, pasti carinya yang deket digital hubnya ya kan, which is itu adalah Upper West. Nah kemudian kita lihat ke marketnya teman-teman ya, di sebelah sini itu ada marketnya. Nah ini marketnya teman-teman. Jadi untuk Upper West ini punya 2 tower. Ya ini tower pertama yang tadi kita lihat itu sudah pembangunannya sudah berjalan ya kan, hampir selesai, dan itu bisa serah terima di akhir tahun 2024 atau tahun ini ya kan. Nah di tower 1 ini untuk unitnya juga limited ya. Jadi untuk ada beberapa tipe, ada yang 2 bedroom dan 1 bedroom ya kan. 2 bedroom 1 bedroom ini ada di bawah. Kemudian di tower 1 nanti ada beberapa Soho ya kan. Oh ini juga ada 3 tipe, ada yang dari yang mulai luasnya 70 meteran, 100 meteran sampai yang 300 meteran. Jadi tapi Soho-nya udah mau habis teman-teman kalau yang di tower 1 ya kan. Jadi kalau mau ngambil Soho bisa ambil yang di tower 2-nya. Nah kemudian ada 3 level terakhir itu di atas nanti ada namanya penthouse. Penthouse ini yang paling apartemen yang paling premium ya gitu. Terus kalau kita lihat ke sini, ini apartemennya ya kan, Upper West ini lokasinya juga ya ini jadi apa namanya strategis banget ya, karena aksesnya ini yang benar-benar di boulevard gitu kan. Nah terus kemudian di sini nanti ada di Upper West ini nanti ada restoran. Restorannya itu nanti dikelola sama BSD langsung, sama Sinarmas langsung ya kan. Jadi nggak bisa, tenannya itu nggak bisa random ya, karena kan itu nanti diatur sama Sinarmas langsung. Dan di sini ada fasilitasnya ya, fasilitasnya itu banyak banget teman-teman, tinggal sebutin aja. Nanti di sini bakal ada swimming poolnya, kemudian ada apa namanya, ada children playgroundnya. Kemudian kalau punya startup nih, kalau punya startup kita juga udah disupport sama BSD, dimana kalau startup pasti kan perlu namanya working space, meeting room ya kan. Terus kalau yang content creator aja sudah disupport juga, ada ruangan khusus content creator ya kan, YouTuber ya kan, TikTokers, itu semuanya ada roomnya khusus disupport sama Sinarmas ya kan. Dan itu nggak usah bayar lagi karena sudah masuk di dalam biaya maintenance per bulannya dari unit tersebut ya kan. Biaya maintenance-nya itu kurang lebih di 20.000 sampai 25.000-an, jadi nggak per meter ya, jadi nggak terlalu mahal kalau menurut saya, karena nggak perlu nambah lagi. Nah, kemudian kita lihat ke sini teman-teman ya, ini kalau kita lihat ke sini, ini ya ini kurang lebih sedikit teasernya untuk apartemennya gitu kan, karena kan emang di sini masih on progress ya kan. Kalau on progress nanti kita masih ada menjelaskan untuk gambar-gambarnya, kemudian nanti ke depannya seperti apa. Untuk Upper West-nya ini udah cukup banget gitu kan. Nanti kita lihat ke ruangan sebelah, itu ada ruangan khusus material dan juga ada show unitnya. Nah sekarang kita lihat dulu ke ruang materialnya. Nah teman-teman, sekarang kita sudah ada di material roomnya. Jadi kan kalau untuk apartemen kita nggak tahu nih untuk material nanti pakai apa. Nah tenang aja, ini yang aku suka dari apartemennya Upper West, dimana kalau Upper West ini materialnya sudah dipajangin di depannya. Jadi ini emang transparan banget dari developer, nanti dapatnya persis seperti yang ada di material roomnya ini. Jadi kita lihat dulu satu-satu. Dari sini itu ada sanitary-nya. Untuk sanitary kita menggunakan Toto dan juga Grohe ya gitu. Untuk sinknya ini pakai Toto, kerannya pakai Grohe, showernya pakai Grohe ya kan. Ini udah, menurut aku ini udah cukup banget ya untuk sekelas apartemennya Upper West. Kemudian kalau kita lihat ke penthouse-nya, ini juga ya, ini juga udah persis nanti dapatnya seperti ini, dapatnya marmer slab 80 ke 80 ya kan. Ini kalau untuk di living room menggunakan ini ya kan, ada mezanin nanti pakai engineered wood ya kan. Bathroom dan juga tembok bathroomnya itu juga nanti pakai marmer juga.
Nah ini kalau yang untuk apartemennya yang 1 bedroom dan 2 bedroom ya ini juga masih pakai marmer 80-80. Nah kemudian kalau misalkan mau warnanya mau diganti bisa nggak? Nah sebenarnya kalau untuk warna dan tipe itu kita pakai sesuai yang ada di sini, jadi tidak bisa diganti ya teman-teman. Nah untuk bathroomnya ini di apartemen pakai yang ini dan temboknya menggunakan yang abu-abu warnanya, ya kan? Nah kemudian kita lihat yang Soho-nya nih. Nah kalau Soho ya ini sama juga ya pakai marmer, cuma ini marmernya agak beda ya sama yang tadi sebelumnya, ini lebih keset gitu kan. Ya, kalau mezzanine ini udah pakai engineer wood juga ya kan, pakai parkit. Ini juga udah dipasangin teman-teman ya kan. Bathroom wall dan juga temboknya itu juga sudah pakai marmer juga. Oke, kita lihat ke sini teman-teman. Nah untuk pintunya ini nanti pintunya pakai solid engineering wood, jadi ini pakai pintu yang benar-benar dari kayu ya. Ini udah dapat untuk smart door lock-nya dari merek Samsung. Dan kemudian kalau kita lihat ke sini ini untuk pintu ya, kita dapat pintu geser yang kalau misalkan nanti ke balkoni ini nanti dapat seperti ini, jadi nanti nggak beda jauh ya kan. Nah ini pintu geser dapatnya, dan ini kusennya ini juga sudah pakai kusen yang sekelas YKK. Oke, kita lihat ke kitchennya. Nah untuk kitchennya ini standar ya, untuk kitchennya pakai Modena ya kan, gas ini juga seperti ini. Nah terus kitchen set udah dapat belum? Jawabannya sudah dapat ya kan, seperti di material room ini ya kan. Atasnya seperti ini, kemudian bawahnya, kemudian kompornya udah dapat belum? Sudah dapat kompornya 4 tungku merek Modena. Sama kalau misalkan masak pastikan di apartemen nanti kalau ada asap gitu kan, habis masak nanti nggak susah dong ya kan. Udah dapat cooker hooknya ya, cooker hooknya juga dari merek Modena ya. Terus teman-teman kalau kita tahu ini yang ngebangun itu, yang ngedesain arsiteknya adalah Aedas Singapura. Jadi kalau Aedas Singapura ini adalah yang mendesain arsitekturnya Marina Bay Sands Singapura ya. Jadi dari Singapura ya kan, siapa yang nggak tahu Marina Bay Sands sih gitu kan, yang kelasnya seperti itu. Nah dibawalah sama BSD ke sini supaya membangun dan mendesain juga untuk Upper West. Nah untuk jadi untuk di apartemen ini juga ada namanya CO2 demo untuk sensornya ya. Jadi kalau untuk karbon dioksida atau CO2 itu nanti akan dibersihkan menjadi oksigen juga ya. Jadi hidupnya juga sehat di sini ya. Ini juga nanti kita kesini ya, kita juga udah dapat AC juga itu dari merek Panasonic. Nah dari Panasonic, dan itu disesuaikan ya dari ruangan, karena dapat setiap ruangan itu bakal dapat. Kemudian nah untuk IoT, jadi kan sekarang zamannya IoT ya kan, Internet of Things gitu kan. Jadi kalau misalkan mau apa-apa itu bisa lewat HP dan semuanya udah terkoneksi ya. Terkoneksinya dari apa aja? Jadi kalau untuk security systemnya itu kita udah menggunakan Panasonic. Jadi kalau misalkan ada tamu nih nanti bisa kita cek juga di show unit ada. Ini kameranya untuk security systemnya, dan udah dapat CCTV ya kan, CCTV dan juga ada teleponnya juga itu kan. Ini semua udah terkoneksi ya kan. Nanti aku bakal jelasin lebih lanjut di show unitnya. Nah teman-teman, sekarang aku di show unitnya yang apartemen 1 bedroom ya. Jadi di sini tidak ada studio, jadi pada saat masuk kita disambut sama kamar mandinya ya. Nah ini kamar mandinya ya. Ini kalau materialnya kan kalau di show unit sudah dicampur dengan ide interior ya. Jadi balik lagi, kalau untuk material itu nanti seperti di material room tadi ya. Sanitary Toto juga. Nah kemudian ini belum dapat ya untuk meja sinknya karena standar aja. Cermin juga belum, ini apalagi juga belum dapat. Nah kemudian di sini ada shower ya. Nah jadi ini cuma muat shower aja. Showernya ini juga udah dapat, ini partisi kacanya dari bawah sampai atas ya kan.
Cuman di sini itu ternyata tidak turun ke bawah ya, ini kalau untuk showernya gitu kan. Jadi nanti harus ditambahin lagi dikit ya untuk apa namanya batas supaya si airnya itu tidak keluar ya. Nah, kemudian untuk showernya juga di sini masih single shower menggunakan Grohe. Ya, ini sudah include ya bawaan dari developer, dan ini sudah full juga ya untuk keramiknya. Cuma ini kalau ini kan ada ya warna hijau seperti ini tidak termasuk ya, ini juga nggak termasuk nih kayak gini, karena ini nanti semuanya sama marmer juga yang 80-80 dari bawah sampai atas gitu kan, seperti di material room yang tadi. Kita lihat dulu ke sini ada apa. Nah ini ya untuk tipe one bedroomnya ini masih luas banget ya. Jadi kalau misalkan apartemen, cari apartemen yang masih homey ya kan, masih bisa terima tamu ya, kamu pilih apartemen Upper West ya kan. Nah di sini kamu bisa taruh sofa ya kan, kamu taruh meja kecil di sini, dan kamu bisa taruh TV ya kan. Dan di sini sebenarnya itu idenya adalah taruh meja makan ya. Kenapa taruh meja makan di sini? Supaya tidak menghalangi orang kalau bukan lewat mau ke bedroomnya gitu kan. Nah kita lihat ke kitchennya gitu kan. Nah ini untuk kitchennya ini kamu bisa taruh untuk kulkasnya ya. Ini kulkas belum dapet ya pasti, dan di atas ini juga untuk rak-raknya ini juga belum dapet karena masih standar. Kemudian kitchen setnya itu nanti sesuai dengan yang di material room tadi teman-teman, yang bawah sama atasnya ya, jadi tidak akan dapat seperti ini, cuma nanti ada laci-laci seperti yang di material room yang tadi di depan. Nah untuk sinknya juga sudah menggunakan Modena. Nah ini untuk kompornya ini juga nanti seperti di depan 4 tungku Modena, dan nanti di sini harusnya ada cooker hooknya juga gitu kan. Nah untuk ini juga tembok ini tidak pakai bata ini juga ya, karena yang pasti standar juga seperti yang di material room depan tadinya. Kita lihat ke sini teman-teman. Nah kalau kita lihat ke sini, ini adalah kamar tidurnya. Jadi kalau kamar tidur ini ada partisinya teman-teman. Nah partisinya ini juga sudah include ya, ini ada tulisannya sudah include. Kaca juga ini juga kaca yang ada teksturnya ya gitu kan. Terus kemudian juga ini juga pintu geser gitu kan, dan cukup berat ini. Jadi kenapa ini ada partisinya? Jadi supaya memisahkan antara kamar tidur dan juga living room dan juga dapur ya. Jadi kalau misalkan ada yang masak-masak nih di situ, nggak masuk, baunya nggak masuk ke kamar tidurnya. Itu yang bikin enak di apartemennya. Kemudian kita masuk ke sini. Nah ini untuk kamar tidurnya, jadi ini ada laci ya di sebelah sini, kamu bisa jadiin kloset untuk taruh baju, cuma ini opsional jadi harus tambah sendiri. Dan di sini ini adalah untuk kasurnya, ini bisa muat hingga ukuran king size bed ya, jadi cukup besar. Dan di situ juga ada rak-rak. Nah rak-raknya ini juga opsional, belum include ya, tambah sendiri nanti. Nah kemudian dari kamar tidur ini ada akses menuju ke balkoninya ya. Jadi ini balkoninya juga cukup luas ya kan, balkoninya cukup luas. Ini kalau bisa masih taruh meja, taruh kursi, jadi buat bersantai itu juga enak banget. Dan ini kalau apartemen ya, ini kan show unit ya, nggak ada pemandangannya gitu kan. Nah kalau udah di apartemen ini kita bisa dapat pemandangannya BSD teman-teman, karena ingat tadi ya, kita lokasinya ini posisi di tengah-tengah kota BSD banget. Jadi kalau misalkan kita mau lihat keluar itu ya, apalagi kalau malam itu city light-nya itu bener-bener bagus banget ya. Karena kalau ngelihat city light kota yang tertata itu beda sama kota yang tidak tertata ya. Jadi kalau BSD itu kan kotanya tertata, jadi lebih enak pada saat malam kita lihat city light-nya. Dan kemudian untuk AC ya, jadi kalau outdoor AC itu tidak. Nah ini bagusnya Upper West, jadi untuk outdoor AC ini tidak berantakan ya. Biasanya kan kalau di apartemen yang biasa-biasa banget itu outdoor AC itu ditempel-tempel gitu kan, jadi berantakan. Tapi ini dimasukin di dalam
ininya ya, ada tempat outdoor AC-nya. Jadi ini dilihat dari luar, dari dalam itu semuanya bagus dan rapi. Itu yang membedakannya. Nah teman-teman, sekarang kita cek untuk show unit yang 2 bedroom ya. Jadi kalau misalkan 1 bedroom terlalu kecil gitu kan, budget aku masih cukup gede gitu kan. Nah ini ada 2 bedroomnya ya kan. Masuk ke sini itu kita disambutnya langsung sama wet kitchennya ya kan. Wet kitchennya ini lumayan panjang ya, dari sini sampai ujung sana ya kan. Jadi kalau misalkan mau motong-motong di sini masih bisa, mau naruh-naruh barang ini bisa. Jadi nggak tidak terlalu mepet sama sinknya gitu kan, mau taruh piring bisa gitu kan. Cuma ini kalau ini kitchen setnya nanti harusnya menyesuaikan sama yang di material roomnya tadi gitu kan. Nah kemudian ke sini ini ada dining areanya ya. Untuk dining areanya memang ini ya, ini bentuknya oval ditaruh meja, tapi kita belum dapat meja. Kursi juga belum dapat ya. Ini dapat 4 kursi, ada lampu bulat-bulat ini jadi cantik. Kemudian kita mundur dulu ke sini, ada apa? Nah ini ada living roomnya ya. Living room ini juga oke banget ya, ini manjang gini gitu kan. Nah jadi kamu bisa taruh sofa di sini, TV di situ. Jadi kalau misalkan tadi ada yang lagi makan terus mau nonton TV sebelah sini bisa gitu kan. Jadi ada yang lagi nonton TV sambil makan gitu. Jadi keluarga itu bisa sambil interaksi. Jadi kesannya ini lebih hangat teman-teman gitu ya. Dengan ditambah juga interiornya juga hangat banget gitu. Nah ini kamu bisa taruh rak-rakan di sebelah sini, tapi ini belum dapet gitu kan, karena standar gitu kan, hanya tembok polosan. Kemudian yang kita lihat juga di sebelah sini ini adalah akses menuju ke balkoninya teman-teman. Nah jadi dari living area langsung ke balkoni. Nah ini balkoninya ya. Jadi di show unit itu ini udah ditunjukin nih, oh ternyata muat kursi dan juga meja teman-teman ya. Balkoninya juga panjang ya, dari situ sampai sana. Kemudian ini juga view-nya juga pasti ke kota BSD, itu bagus banget ya kan. Sekarang kita masuk balik ke dalam. Oke, nah sekarang kita cek untuk bedroomnya ya. Jadi kan ini 2 bedroom ya, kita cek dulu ini bedroom yang pertama. Nah ini kamar tidur pertama ini biasanya kalau untuk anak ini masih muat ya kan ya. Untuk kamar tidur anak ini bisa muat single bed ya kan. Cuma ini karena interior jadi kesannya sangat kayu ya kan. Nah kalau kesan sangat kayu seperti ini memang jadi terasa lebih homey ya kan, lebih hangat gitu. Tapi ini hanya interior ya kan. Jadi ini nanti masih menggunakan marmer ya untuk temboknya gitu. Jadi kalau mau pasang interior seperti kayu seperti di show unit bisa banget ya kan. Nah kalau mau perlu pasang interior gitu kan, bisa hubungin siapa ya. Jadi kita dari Video Property juga memprovide untuk klien-klien yang setelah membeli properti butuh untuk jasa penggunaan interior, bisa hubungin kita gitu kan, dengan harga juga sangat kompetitif ya kan. Nah ini kalau balik lagi ke sini ya, kamu bisa taruh meja belajar di sebelah sini. Kemudian di situ ada akses jendela untuk si kamar tidur anaknya. Nah terus kemudian lemari taruh mana? Lemari taruh di sini, di sebelah itu masuk. Nah kita lihat ke sebelah sini teman-teman. Sebelah sini ini adalah kamar mandi ya. Jadi kamar mandinya ada 2 teman-teman. Ini kamar mandi pertama ya, masuk ini ada sink. Ini di sini harusnya Toto ya, cuma di sini itu di show unit coupler dapatnya. Nah ini Toto juga. Kemudian cermin belum dapat. Kemudian di sini ada showernya juga pasti dari Toto ya kan. Partisi sudah dapat. Kemudian untuk tembok ini semuanya harusnya pakai menggunakan HT ya, HT. Kemudian ya ini di sini cuma ada variasi aja gitu kan di show unit. Kemudian kita cek ke sebelah sini teman-teman. Nah ini adalah master bedroomnya. Master bedroomnya ini luas banget teman-teman ya kan. Ini membuat king size bed, kamu bisa taruh nakas kiri kanan ya kan. Kamu taruh lemari di sini.
Kamu taruh TV di situ ya kan. Jadi kalau misalkan suami istri tidur itu sebelum tidur mau Netflix dulu itu bisa ya kan. Kita lihat ke sini. Nah, ini masih muat lemari lagi satu, teman-teman. Sebelah sini ya kan. Jadi kalau misalkan lemarinya gitu, suami istri biar jangan berantem gitu barang-barangnya. Nah, ini kamu bisa pisah, lemari suami di sana, lemari istri di sini gitu kan. Kamu bisa taruh meja kerja di sini. Jadi kalau suami mau kerja ya kan tinggal laptopan aja, buka laptop di sini. Dan ini ada pencahayaan di sini, ada jendela. Oke. Gitu. Jadi ini luas banget, teman-teman. Nah, kita cek ke kamar mandinya. Nah, jadi kalau master bedroom harus punya kamar mandi sendiri, teman-teman. Jadi kalau misalkan sama anak nggak rebutan gitu pas berangkat sekolah. Nah, ini master bedroomnya. Nah, master bedroomnya ini juga sama, ya kan, menggunakan toto sanitarinya. Meja dapurnya juga seperti standar. Cermin belum dapat, dan di sini ada showernya ngumpet, teman-teman. Ya, jadi showernya ini sudah dapat pintunya. Jadi di sini ada pintu showernya. Showernya juga dari toto. Nah, kemudian di sini bagusnya ini sudah turun nih, gitu, untuk lantainya udah ada turun. Jadi pada saat mandi itu langsung keluar airnya, jadi nggak merembet kemana-mana, gitu kan. Nah, selamat datang di Soho kita ya. Jadi ini adalah Soho dari Upper West-nya ya. Jadi pintunya ini nggak kaca gini, nanti pasti seperti yang di depan juga. Nah, smart door lock juga dari Samsung seperti yang di depan. Nah, kemudian dari sini masuk ya, ini sudah ada meeting roomnya ya. Ini yang membedakan dari apartemen, karena kan ini untuk bisnis, untuk startup cocok banget ya. Masuk ini langsung ketemu klien, ini bisa di sini ya kan. Nah, ini di sini juga ada partisinya. Cuma kalau ini di show ini partisi dari besi jeruji seperti ini, tapi kalau di realnya nanti kita dapat itu partisi dari tembok ya kan. Nah, kemudian ke sebelah kiri ya, teman-teman, kita lihat dulu ke sini. Nah, ini security sistemnya ya. Jadi kalau kantor ya kan, nggak semua Soho punya namanya security system seperti ini. Jadi kalau misalnya kita ada tamu gitu, ada yang pencet bel dari luar, itu nanti kelihatan bisa siapa nih yang di depan gitu. Nanti baru kita bisa bukain ya kan. Terus kemudian kita ke sini, ini adalah kamar mandinya ya. Jadi kamar mandinya ini bukan untuk shower ya, bukan untuk mandi, karena cuma untuk cuci tangan, untuk buang air gitu kan, karena cuma ada klosetnya. Nah, ini ada sinknya ya, sama dari toto, kacanya opsional. Kemudian di sini ada kloset yang di sebelah sini dari toto juga. Dan ini juga untuk temboknya, keramiknya, lantainya itu nanti menggunakan material yang ada di material room tadi di depan. Nah, kita masuk ke dalam. Nah, ini adalah ruangan Soho-nya, teman-teman. Jadi ruangan Soho ini ya, ini untuk staff kamu ya kan. Kalau kerja ini staffnya taruh di sini ya. Kamu bisa taruh meja sepanjang ini inspirasi, dan kamu taruh PC ya. Mau punya bisnis startup atau punya bisnis konsultan ya kan, itu bisa banget itu, karena ini semuanya bisa dikoordinir di sini ya kan. Nah, ini kan kamu bisa taruh meja di sini buat meeting room bisa ya kan, bisa buat untuk billing sama klien juga bisa ya kan. Dan ini untuk ceilingnya juga tinggi, teman-teman. Ini hampir ya 3 meter lebih untuk ceilingnya di lantai 1. Nah, terus kemudian kita ke sini ya. Nah, kalau ke sini ini ceilingnya beda ya, karena kita langsung ada lantai 2-nya ya. Lantai 2-nya ini ceilingnya tinggi banget ya, ini bisa 6 meteran gitu kan. Nah, di lantai 1-nya ini untuk Soho-nya ada akses keluar ke balkoninya ya. Ini kita buka dulu. Nah, ini balkoninya lebih luas daripada yang apartemen ya gitu. Nah, ini juga ya panjang gitu kan, lebih panjang daripada yang apartemen. Jadi bisa buat ya untuk karyawan gitu, staffnya lagi mau nongkrong ya kan, mau ngopi gitu kan, ini bisa banget gitu kan. Dan kalau misalkan ini kan Soho ya gitu kan, Soho itu adalah small office, home office. Jadi bisa buat kantor, bisa buat rumah kamu juga gitu kan. Nah, ini yang bagus ya kalau untuk bisnis startup ya kan, harus diawasin ya. Kalau misalkan kita emang harus lembur gitu, ngerti ada kerjaan, nah kita
dari kantor tinggal naik ke atas ya kan, belum istirahat. Dan juga nanti view-nya juga enak banget ini karena view-nya kota BSD. Nah sekarang kita cek ke lantai 2-nya dulu teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita ada di lantai 2 dari Soho-nya ya. Jadi ini luas banget teman-teman, ternyata lantai 2-nya gitu kan. Nah kita kesini dulu, ini adalah kitchen ya, wet kitchen dan juga untuk dining area ya kan. Ya, ini konsepnya memang kalau di sini itu adalah menggunakan meja persegi panjang dan bisa muat 4 kursi. Dan ini juga ada lampunya tapi belum dapat. Nah kalau kitchen ini seperti yang di depan juga, materialnya sama, juga menggunakan Modena dan juga kitchen setnya juga dapat. Tapi ini standar yang di depan. Itu kan kalau ini kan interior, ada kayu-kayu, ini beda. Curve dapat, sink juga dapat standar. Ya, kita kesini dulu. Nah di sebelah sini adalah living areanya. Jadi kalau misalkan ya gitu, untuk bapak direktur, ibu direktur, ya kawan teman-teman direksi gitu kan, habis meeting di bawah misalkan mau entertainment dulu gitu, mau nonton dulu gitu, mau ngejar Netflix dulu, nah ini bisa nih ya, TV-nya di sebelah sini gitu kan. Sofanya ini muat sampai 3 seat, 3-4 seat, dan di sini muat 1 sofa lagi ya kan. Ini enak banget gitu kan. Jadi pada saat kita misalkan nih direksinya lagi pada nongkrong di atas lagi nonton gitu kan, nah kita bisa sambil ngeliat ke bawah nih karyawan kita gitu kan, ini kerjanya bener nggak sih gitu kan, karena di sini juga tembus sampai bawah gitu kan, ngelihatnya gitu kan, karena ini juga pointnya juga tinggi ya kan, sampai atas gitu. Dan di sini teman-teman itu adalah akses balkonnya. Jadi lantai 1 ada akses balkon, lantai 2 juga ada balkoninya juga ya gitu. Jadi untuk yang pemilik unitnya itu juga bisa menikmati balkon ini. Kita cek ke kamar tidurnya. Nah ini kamar tidurnya ya, kamar tidurnya ini luas banget ya kan. Nah ini cantik banget teman-teman gitu, karena di sini muat king size bed ya kan. Kemudian kamu bisa taruh nakas kiri kanan itu masih muat. Cuma ini kalau bata merah ini memang belum dapat ya, ini hanya konsep ya, karena emang ini mengusung konsep industrial ya kan. Nah kita lihat ke sini. Nah ini adalah, nah ini yang aku suka ya, jadi Soho-nya ini emang sangat-sangat konsep industrial. Jadi ini kacanya udah dapat gitu kan, ini bisa ngeliat sampai bawah gitu kan, kelihatan dari kamar tidur ya kan. Jadi yang misalkan ada kerjaan atau ada tamu, ada siapa di bawah itu kelihatan ya kan. Ini kamu bisa taruh TV di sini sebenarnya. Nah kemudian di sebelah kasurnya ini ada kamar mandi ya. Sebelum masuk kamar mandi ini muat untuk taruh walk-in closet. Nah walk-in closetnya ini juga ini belum dapet ya sebenarnya, kayaknya interior ya, ini nanti kosongan aja, nanti bisa isi sendiri teman-teman ya kan. Ini konsepnya dia geser ya, ini untuk pintu walk-in closetnya. Kemudian ke sini ini ada kamar mandinya ya. Jadi ini juga sama Toto Brohe. Kaca belum dapat, ada closet di sebelah sini. Kemudian untuk lantai juga ini menggunakan HT ya kan, homogeneous style. Untuk temboknya ini udah pakai marmer slab 80-80. Dan di sini adalah untuk mandi ya, showernya juga udah dapat, ini dari Brohe ya kan. Dan ini partisi udah dapat, temboknya juga pakai marmer slab ya kan. Nah teman-teman, kita kan sudah melihat show unit untuk apartemen dan juga Soho-nya ya, pasti ya kan. Kita juga udah tahu dong, materialnya juga khusus dan juga premium, kualitas tinggi, di develop sama developer Sinar Masland ya kan, sangat-sangat trusted. Nah kemudian di lokasi yang sebagus ini pasti kan kita pengen tahu nih harganya di berapa gitu kan. Ini aku sebutin satu-satu ya untuk tipenya gitu kan. Untuk apartemen yang 3 bedroom itu harganya start di 5,8 M-an
ya kan, itu sudah include dengan PPN. Nah kemudian kalau yang di bawahnya lagi gitu kan, yang 2 bedroom itu di 2,3 M-an ya teman-teman. Nah kalau misalkan yang paling minimalis untuk apartemen 1 bedroom itu di 1,4 M-an ya. Nah kalau misalkan lagi cari kantor nih buat startupnya ya kan, atau buat buka bisnis baru ya kan, perlu kantor atau mau investasi buat disewain lagi, itu ada tipe yang Soho Premium di luasnya di 145 ya, semi gross itu di 5,4 M-an. Nah kalau kamu perlu kantor yang gede gitu kan, yang gede banget gitu, perlu staffnya banyak, karyawannya banyak, terus mau terima klien juga banyak, kamu bisa pilih Soho Premium yang 300 meter ya, itu di 10,4 M-an. Nah kemudian pasti kamu tanya dong, ada promo nggak sih dari developernya ya kan. Nah jadi Sinar Maslan ini cukup baik ya untuk produk Upperwest ini, memberikan namanya free DP ya, hingga 5%. Jadi DP-nya disubsidi teman-teman ya kan, harus tadi 5%, jadi kamu tinggal bayar uang tanda jadi atau booking fee-nya aja. Terus kemudian ada subsidi biaya akad hingga 2%. Nah kalau kamu cara bayarnya cash keras, kamu bisa dapetin diskon 13%. Nah terus tambahan lagi untuk pembelian apartemen ya, untuk tipe apartemen itu kamu bisa dapat voucher furniture dari Melanda hingga 100 juta, dan itu bisa diuangkan ya teman-teman. Nah teman-teman kalau misalkan kamu mau janjian survei ke lokasi atau mau konsultasi lebih lanjut ya kan, kamu harus hubungin tim Hido Property ya, kontaknya ada di bawah ini nomornya ya kan. Dan kalau kamu mau dapat diskon-diskon yang tadi, kamu harus hubungin tim Hido Property. Nah kemudian ya, bagi teman-teman yang memiliki properti di daerah BSD di sekitarnya dan ingin properti cepat terjual, kamu bisa titip di Hido Property supaya properti kamu cepat terjual ya. Kamu bisa hubungin kontak tim Hido Property di bawah ini di deskripsi ya teman-teman. Dan kemudian kalau kamu menyukai properti review dari Hido Property dan kamu ingin up to date mengenai properti di sekitar Tangerang dan Tangerang Selatan, jangan lupa di subscribe channel ini dan juga dibunyiin loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan berita selanjutnya. Selanjutnya kamu jangan lupa di like dan juga di share ke teman-teman kamu dan saudara-saudara kamu yang sedang mencari properti di daerah Tangerang dan Tangerang Selatan. Sampai ketemu lagi di video property tour selanjutnya dari Hido Property. Sampai jumpa lagi, bye.